Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, keluarga bantah Marsyanda hilang di Amerika Serikat. Ibu kandung Marsyanda, Rianti Sofyan, didampingi oleh anak keduanya Alisa, menjawab kegaduhan soal kabar putrinya yang hilang di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Alisa mengatakan bahwa kakaknya tidak pernah menghilang, seperti yang diucapkan sahabat Marsyanda Sheila Salsabila. Alisa juga mengatakan bahwa ia tidak pernah putus komunikasi dengan kakaknya setelah Marsyanda tiba di Los Angeles. Untuk membuktikan Marsyanda tidak hilang di Amerika, keluarga juga dibantu oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Los Angeles dan KBRI di Amerika Serikat. Berikut pernyataan dari pihak keluarga Marsyanda. Keluarga juga dibantu oleh pihak KJRI Los Angeles dan KBRI US untuk meluruskan berita-berita yang tidak benar saat ini. Begitu. Dan mungkin jika dari teman-teman wartawan ada pertanyaan, boleh disampaikan kepada kami, dan kami hari ini akan mencoba untuk menjawab terkait. Sorry, apakah suaranya masih putus-putus? Lancar Kak, lancar. Aman Kak. Lancar. Sinyal yang lain mungkin yang putus-putus. Betul. Kak, boleh nanya Kak? Ya, silahkan. Kak, sore Kak Alisa dan Tante, mau tanya, ini kan tadi Kak Alisa bilang bahwa klarifikasi kalau Marsyanda tidak hilang ya. Sementara yang mengumumkan Marsyanda hilang itu kan temannya sendiri, kerabatnya sendiri yang ada di Amerika, Kak Sheila. Itu apakah memang sudah menanyakan kepada beliau gitu, mengapa sampai akhirnya mengumumkan kalau Marsyanda itu hilang gitu. Terima kasih. Oke, jadi untuk Kak Marsyanda sendiri, sebenarnya kan Kak Marsyanda itu memang punya banyak teman ya di USA gitu. Dia di sana banyak teman, terus ada psikiaternya juga di sana dan psikolog. Dan kebetulan kami keluarganya tidak tahu secara detail pertemanan Marsyanda itu bagaimana dengan semua temannya. Maksudnya secara detail tuh dinamika pertemanannya seperti apa. Dan memang selama di USA itu kita tahu gitu bahwa teman-temannya Kak Caca itu siapa aja gitu. Cuman memang selama dia di sana kita berkomunikasinya dengan Kak Cacanya saja gitu. Jadi untuk hal itu kami yang tadi Mas tanyakan, berita yang muncul pertama kali itu, kami juga tidak bisa memberikan komentar apa-apa terkait hal tersebut, dan kita juga tidak bisa memberikan konfirmasi mengenai hal tersebut. Karena yang kami bisa informasikan sekarang adalah informasi yang kita tahu, yang dimana kita juga sudah komunikasi langsung dengan Kak Cacanya, gitu ya Mas. Kak, mau Berarti nanya. memang selama mengumumkan hilang itu keluarga masih tetap bisa komunikasi selama 2 hari itu ya Kak Alisa ya dan Tante. Oke, Kak Alisa mau nanya. Iya Mas. Iya. Boleh dijelasin nggak kronologi ketika keluarga mendengar bahwa Marsyanda dikabarkan hilang, viral, apa yang dilakukan oleh keluarga? Dan tadi Kak Alisa bilang sudah berkomunikasi dengan Marsyanda. Dia sempat bercerita nggak sebenarnya apa yang terjadi di sana, dan keluarga tuh mengenal sosok Sheila nggak sih yang membuat viral ini semua? Itu seperti apa Kak? Mungkin bisa dijelaskan sedetail-detailnya Kak. Oke, jadi tujuan awalnya Kak Marsyanda itu berkunjung ke USA itu adalah dia mau healing trip. Mungkin teman-teman media di sini juga pernah lihat YouTube-nya Kak Caca tahun lalu pas dia sharing dia tuh mau ke USA
tahun lalu dia mau healing trip karena kan dia memang ada kondisi bipolar dan dia ingin mencari cara supaya dia bisa lebih sehat, mengurangi obat-obatnya, jadi dia bisa pakai alternatif healing yang lebih sehat untuk badannya. Nah, sama seperti saat ini, tujuan dia ke sana pun juga melakukan hal tersebut. Jadi, kemarin bagaimana kita bisa mengetahui berita itu pun juga sama dengan teman-teman di sini, yaitu kita melihat dari sosial media. Tapi, kan kalau misalkan orang itu dinyatakan hilang, itu berdasarkan hukum adalah apabila orang itu tidak bisa ditemukan lebih dari 24 jam. Tapi alhamdulillah. Berita selanjutnya, kuasa hukum Dewi Persik bantah orang tua terlibat dalam rumah tangganya. Kabar mengejutkan datang dari pasangan pedangdut Dewi Persik dan sang suami Angga Wijaya. Pasalnya pasangan yang baru 5 tahun menikah ini mengumumkan bahwa mereka akan segera bercerai dan siap menghadapi sidang mediasi di tanggal 4 Juli mendatang. Hingga kini, belum ada penjelasan yang pasti mengapa Angga Wijaya yang berstatus sebagai suami sekaligus manajer Dewi Persik menggugat cerai sang istri. Berdasarkan informasi dari kuasa hukum Dewi Persik, Sandi Arifin, kini Angga Wijaya sudah tidak lagi berstatus sebagai manajer. Bahkan sudah 1 bulan lebih Angga dan Dewi Persik tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Sempat tersiar kabar mengenai orang tua yang ikut campur dalam masalah rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya. Namun hal tersebut dibantah oleh Sandi. Tak hanya itu, Sandi juga membantah mengenai perceraian antara kliennya dan juga Angga Wijaya merupakan settingan atau hanya promosi lagu terbaru dari Angga saja. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Dewi Persik. Tidak bisa dilaksanakan karena dari Mbak Dewi sudah menyampaikan sikapnya bahwa nanti mediasinya langsung pada saat di Pengadilan Agama di tanggal 4. Bang, untuk tentang harta bunuh gini yang jadi masalah? Nggak ada harta bunuh gini di gugatan, tidak ada sama sekali. Jadi hanya lebih kepada berpisah secara baik-baik. Tapi mediasi Mbak Dewi, klien kami ingin tetap melakukan proses mediasi di dalam pengadilan nanti di tanggal 4. Kemudian ada perjanjian pranikah nggak sih sebelumnya tentang hal ini? Akhirnya mereka berpisah, sebelumnya ada perjanjian pranikah nggak? Belum sampai sejauh itu. Yang pasti nanti kita mau coba lihat hasil dari mediasi dulu nanti pada saat tanggal 4. Apa yang kita akan kumpulkan nanti akan kita lampirkan pada saat mediasi nanti di tanggal 4. Bang, kalau Sandi nanti menuntut teknologi ini, apa yang akan dilakukan dari DP sendiri? Belum bicara soal itu sih, tapi setahu nggak ada sama sekali soal teknologi. Karena apa, dari semuanya kan yang didapat dari memang sebelum adanya pernikahan. Angga sempat curhat atau meluapkan isi hatinya nggak sih bang, kalau bang? Oh, kalau masih sayang, ada rasa sayang dari Mas Angga, dari AA masih, tapi kan keputusan yang terbaik dari mereka ya bisa secara baik-baik. Tapi Angga sendiri masih menjadi sebagai manajer dari Dewi Persik atau udah enggak? Enggak, kayaknya sementara masih langsung ke Mami DP, langsung yang kontak-kontak sama asisten. Mereka juga masih tinggal satu rumah nggak? Nggak, udah bisa. Ya, sebulan lebih. Awalnya kenapa tuh bang pisah rumah bang? Nah, belum tahu. Ini baru mau ketemu Mami DP hari ini. Barusan dia pulang dulu. Mungkin aku mau langsung. Nggak ada orang ketiga. Bunuh gini itu tidak ada. Nafkah bukan sih bang? Nafkah. Oke, aku mau nyusul beliau. Lanjut lagi. Bang, kabar yang katanya Dewi yang mempermasalahkan mertuanya istri ibu dari nggak ada, itu yang dicampur rumah tangga. Itu kayaknya cerita-cerita lama deh. Nggak ada, tadi aku juga tanya, nggak ada sama sekali. Kalau sorry bang, maaf kalau keturunan bang. Memang belum. Kalau sorry bang, mungkin ucapan DP ada yang menyakitkan hati Angga bang selama ini? Angga mengungkapkan Nggak ada cerita itu. Jadi emang udah sepakat mau pisah secara baik-baik. Nanti pun ya tetap nanti mediasi tetap kita jalankan pada saat tanggal 4 nanti di Pengadilan Agama. Hanya hasilnya kita belum tahu apa, tapi yang pasti dari Mami DP tetap untuk mengikuti mediasi walaupun hasilnya gagal, akan mengikuti proses hukum secara musyawarah mufakat. Tapi persiapan DP untuk persidangan gimana Bang Sandi persiapannya? Udah siap tanggal 4 kita udah siapkan tim dari kuasa hukumnya Mbak DP dan juga AA, juga nanti kita komunikasi lagi di luar. Bang, apa tentang orang tuanya DP yang kaget mendengar
benar Devi. Dan sakit hati, dan sakit hati bang. Aku belum ngobrol tuh tadi buru-buru soalnya acara langsung balik. Ini hari mungkin aku mau ke rumah Andis. Bang, Mami kan bilang katanya kalau dia ikutin apa kata aja cerai-cerai enggak. Nah, apakah sendiri sudah bulat ingin menggugat menceraikan? Sepertinya sudah. Oh gitu. Sudah. Tapi kan nanti akan kita coba nanti tanggal 4 di mediasi. Berita selanjutnya, istri Tesi Sri Mulat tutup usia akibat sakit. Keluarga Kabul Basuki alias Tesi Sri Mulat angkat bicara terkait meninggalnya Sri Wahyuni pada Senin 27 Juni 2022 pada pukul 23:58 waktu Indonesia Barat. Terry Hendratmo, anak Tesi Sri Mulat, mengatakan kalau ibunya Sri Wahyuni meninggal dunia akibat sakit komplikasi yang diidapnya selama ini. Selama ini menurut Terry, ibundanya berjuang melawan penyakitnya. Dukungan sang ayah membuat sang ibunya mampu bertahan melawan penyakit tersebut selama 15 tahun. Sepulangnya dari rumah sakit Polri, Terry mengaku kondisi Sri terus menurun. Beberapa jam sebelum menghembuskan napas terakhir, kondisi ibunda sangat drop. Terry Hendratmo menyebut ayahnya sangat berduka. Tesi sangat terpukul karena istri yang dicintai dan yang mengurusnya selama ini sudah meninggal dunia. Berikut wawancara dengan pihak keluarga. Tidak bicara sama sekali, tapi kepadanya bukan masih ada kata tapi juga dan dari karena masih sampai 9 malam tadi udah win Berita selanjutnya datang dari aktor tanah air Tora Sudiro senang lihat Luna Maya menikah walau hanya dalam series. Tora Sudiro bersama Luna Maya membintangi web series berjudul Suka Duka Berduka. Dalam serial ini Tora Sudiro berperan sebagai Paul Tanubraja, suami dari Ella yang diperankan Luna Maya. Tora mengatakan hal yang membedakan dari serial ini adalah melihat Luna Maya sudah menikah. Ucapan Tora lantas menuai tawa dari para pemeran yang hadir, khususnya Luna Maya. Selain Luna Maya menjadi sosok istri bagi Tora, mantan Ariel Noah itu juga memiliki anak yang sudah berusia dewasa dalam serial ini. Lebih lanjut, menurut Tora, tema yang disajikan dalam serial ini masih jarang digarap oleh industri film Indonesia. Serial Suka Duka Berduka ini bercerita tentang kehidupan keluarga Afan yang merupakan keluarga terpandang di ibu kota. Rauf Afan, 77 tahun, ditemukan oleh istri mudanya Lilis setelah meninggal dunia akibat serangan jantung setelah berturut-turut menyantap sate kambing, durian, dan bir dingin. Untuk menghormati mendiang almarhum, pengajian pun dilakukan secara rutin pada hari ketiga, ketujuh, dan hari ke-40. Disinilah berbagai cerita dan emosi bermunculan. Satu persatu anak, cucu, dan saudara Rauf Afan silih berganti memberi rentetan kejutan yang kental akan komedi. Diawali dengan perselisihan mengenai warisan, Ipung yang tak henti membuat ulah, NJT hadir dengan ribuan kisah masa lalu yang fantastis. Rashid yang penuh misteri hingga Paul yang ingin menjadi gubernur Jakarta. Berbagai konflik pun terjadi berujung pada serangkaian peristiwa yang mendebarkan, mengharukan, menyedihkan, hingga membuat tertawa terbahak-bahak. Selain Tora Sudiro dan Luna Maya, serial ini juga dibintangi oleh Jihane Almira, Ersa Mayori,
Oka Antara, Atikah Hasiolan, Samudra Tyler, Krisdiana Baharudin, dan Jajang Senur. Dijadwalkan series ini akan tayang mulai 7 Juli 2022 mendatang, sebanyak 8 episode di platform streaming video. Berikut wawancara dengan Tora dan pemeran lainnya. Kebalik pertanyaannya. Aduh, chemistry sama Krisdiana seperti apa? Kok kayaknya akur banget. Masa akur? Ya. Sebenarnya gampang sih, sebenarnya kita tuh cuma tinggal dikasih makanan dan semua langsung akur. Gitu. Kita semua sebetulnya. Kita semua. Gitu. Cuman kalau sama Kris sendiri mungkin karena kita juga cukup, lo muda nggak sih? Lumayan ya, udah bener sama-sama muda, jadi masih banyak. Oh, maksudnya Kaluna sama Om Tora tua apa gimana nih? Bukan kata kan orang tua kita ya. Kalau ngeliat seumuran sama anak gue sih emang gue udah tua. Iya sih. Ya kalau sama Om Tora mungkin ya, karena waktu di lokasi yang seumuran kan yang bertiga. Iya. Gimana? Yang nyambung ya. Kalau gimana sih mau merangkap jadi sosok seorang ibu? Jadi kan, maksudnya di sini punya anak gitu kan? Anaknya gede banget nih. Dalam hal ini belum punya pengalaman itu gitu. Makanya saya menjadi seorang aktor, Mbak. Semua dibisain. Saya sempat ngajarin Luna sih gimana caranya jadi seorang ibu, gimana rasanya malam pertama. Saya ajarin semuanya. Sampai malam pertamanya diajarin. Wow. Ya hadirlah kakak kamu. Oh, iya, Ini sih yang sangat penting. Gimana ya? Kan udah pernah ya main sebelum-sebelumnya. Kalau dulu kan anaknya kecil-kecil. Sekarang anaknya setia. Anak kedua lagi. Aduh, gila. Ya namanya juga film komedi ya, lucu aja gitu. Dan ya seru aja. Ada tantangan tersendiri nggak sih? Tantangannya tuh lebih kepada apa ya? Mungkin hampir nggak ada ya, karena di lokasi semuanya tuh asik semua, kompak semua, cast-nya, sampai Oka juga, sampai adik aku yang satu lagi, terus sama Eca juga. Jadi kayak beneran kayak keluarga. Jadi tiap kali kita syuting rame-rame tuh kayak syuting rame-rame nih, kita makan apa? Berikutnya, berita dari model tanah air Patricia Goh ikut aksi damai korban investasi bodong. Model sekaligus presenter Patricia Goh ikut dalam aksi damai seluruh korban investasi bodong di depan gedung Mabes Polri pada Selasa, 28 Juni 2022 lalu. Dalam aksi tersebut, Patricia Goh dan korban lainnya ingin menuntut keadilan atas kasus investasi bodong, salah satunya yakni KSP Indosuria. Selain itu, Patricia mengaku telah merugi sebesar 2 miliar rupiah. Namun Henry Surya, pemilik Indosuria, hanya mengembalikan 15% kerugiannya. Lebih lanjut, menurut kuasa hukum korban investasi bodong KSP Indosuria, Alvin Lim, terkini total kerugian mencapai 36 triliun rupiah. Jumlah tersebut masih sedikit apabila digabungkan dengan korban investasi lainnya. Alvin berharap Mabes Polri segera mengirimkan berkas perkara investasi bodong tersebut ke Kejaksaan Agung untuk disidangkan dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka. Dalam orasi tersebut juga turunkan aksi teatrikal bertajuk Kematian Keadilan di Indonesia, tangisan dalam kubur korban investasi bodong. Saat ini aksi damai dari korban investasi bodong akan berlanjut di depan Kejaksaan Agung. Diberitakan sebelumnya, Henry Surya, bos koperasi simpan pinjam Indosuria yang juga tersangka investasi bodong, dikabarkan bebas dari rutan Bareskrim Polri pada Jumat 24 Juni 2022 malam. Berikut wawancara dengan Patricia Goh. Yang menjadi korban. Jadi berhubung sekarang saya ada waktu, walaupun cuma sebentar, saya usahakan datang ke sini. Karena sebelumnya sudah sempat ada yang demo juga, tapi aku nggak sempat datang. Mau aku bisa, aku hadir gitu. Jadi kayak inline semuanya dengan apa yang aku katakan. Ketika pasti di share dan juga ada beberapa yang sudah berbicara juga dengan pihak Buya dan juga di beberapa internet. Jadi thank you banget para media, teman-teman yang hari ini hadir di sini menyempatkan waktunya. Thank you banget karena aku mengerti banget menjadi para media juga nggak mudah. Aku tahu di belakang itu juga mungkin mereka mencoba membungkam suara-suara ini.
So thank you banget para media udah hadir di sini. Kerugiannya berapa? Kerugiannya dari karpet sendiri? Kalau aku sendiri 2M. 2M. Gitu. Tapi aku sudah dibalikan 30%. Saya sudah dibalikan 15%. Karpet semenjak hadir di podcast dari Corbuzier kan sempat viral juga. Dari situ sampai sekarang perkembangan apa yang karpet dapat? Sejujurnya tidak ada perkembangan. Masih sama aja karena kan kita sebenarnya pengennya bukan hanya Bapak HS dan juga para tersangka itu hanya 2-3 orang itu yang diperiksa. Kita pengen banget nih keluarga-keluarganya juga diperiksa seperti kasusnya Indra Kents yang benar-benar diusut sampai ke keluarganya, ke mertuanya dan segala macam gitu. Dan maksudnya kalau misalnya emang nggak ada masalah apa-apa, aku rasa kalau misalnya dicek juga nggak akan ada masalah gitu. Kalau misalnya benar ya, tapi kalau misalnya memang ternyata ada di salah satu dari mereka, ya boleh kembaliin. Itu kan juga semuanya para korban juga bekerja gitu loh. Dan itu juga uang-uang halal. Jadi katanya kerugiannya lebih besar dari kasus Indra Kents. Kira-kira berapa sih kisarannya? Setahu Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.